Iblis tua Tianming sedang mengamati ekspresi Yao Lao. Setelah melihat kekejaman di wajah Yao Lao, dia mengerti bahwa pavilion bintang jatuh tidak akan menyerah. Senyum tebal di wajahnya dengan cepat meningkat saat dia berkata, sepertinya pavilion bintang jatuh ini tidak akan bisa menghindari pertumpahan darah hari ini. Itu juga baik-baik saja. Ada banyak ahli yang hadir. Kami akan dapat mengumpulkan beberapa jiwa pada saat yang sama. Guyu tertawa dengan cara yang aneh. Nada suaranya dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak terlalu memikirkan pavilion bintang jatuh. Mereka memiliki 2 bansheng tingkat tinggi di pihak mereka dan 1 bansheng tingkat awal. Kekuatan ini jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan pavilion bintang jatuh. Hari ini, mereka datang dengan niat membunuh. Pavilion bintang jatuh pasti akan tersingkir dari dataran tengah selamanya. Ekspresi Yao Lao muram saat dia menatap kelompok Guyu. Dia berbicara dengan suara yang dalam, tinggalkan Guyu dan iblis tua Tianming untuk saya tangani. Cailin, King Lin, Xiao Yi, kalian bertiga akan memblokir bansheng level awal lainnya. Kelas bansheng dibagi menjadi tingkat awal, menengah, dan tinggi. Setiap sub-level memiliki kesenjangan yang besar di antara mereka. Pakar kelas bansheng awal dari aula jiwa seharusnya baru saja mencapai level itu. Dia belum sepenuhnya mengendalikan kekuatannya. Meskipun Cailin dan 2 orang lainnya akan kesulitan mengalahkannya, masih ada kemungkinan untuk menundanya sedikit. Yao Lao. Ekspresi kelompok Cailin berubah ketika mereka mendengar bahwa Yao Lao berencana melawan 2 orang sendirian. Meskipun Yao Lao adalah bansheng tingkat tinggi, baik iblis tua Tianming maupun Guyu tidak lebih lemah darinya. Yao Lao akan dirugikan jika keduanya bergandengan tangan. Yao Lao melambaikan tangannya. Dia jelas menyadari risikonya, tapi dia tidak punya pilihan lain saat ini. Bansheng yang elit adalah tekanan yang sangat besar dalam pertarungan semacam ini. Jika kedua bansheng dari aula jiwa dibiarkan menyerang ahli lain dari pavilion bintang jatuh, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pembantaian sepihak. Jika pembantaian terjadi, pavilion bintang jatuh akan runtuh sepenuhnya. Oleh karena itu, dia harus melawan bansheng pihak lain dengan cara apapun. Mari kita lakukan dengan cara ini. Kalian semua harus berhati-hati. Yao Lao tidak berkata apa-apa lagi setelah itu. Tubuhnya bergerak. Dia muncul tidak jauh di depan iblis tua Tianming dan Guyu. Douqi yang mengerikan menyebar keluar dari tubuhnya dan mengunci keduanya. Ceka-ceka. Yao Chen, kamu benar-benar sombong karena berpikir kamu bisa memblokir kami berdua sendirian? Iblis tua Tianming dan Guyu langsung tertawa setelah merasakan bahwa mereka telah dikunci oleh aura Yao Lao. Yao Lao mengabaikan ejekan mereka. Ekspresinya gelap dan suram saat Douqi yang menakutkan dan memberi tekanan masih melekat di sekujur tubuhnya. Douqi ini menyebabkan ruang itu sendiri terus terdistorsi. Menyerang. Jangan bunuh mereka yang menyerah. Bunuh semua orang yang dengan keras kepala menolak. Iblis tua Tianming tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan tekanan dari Yao Lao. Dia melangkah maju dan tiba-tiba teriakan dingin, yang dipenuhi dengan niat membunuh, terdengar. Dipahami. Mendengar seruan dingin dari iblis tua Tianming, banyak ahli dari aliansi Sungai Mendalam segera mengungkapkan keinginan membunuh mereka. Banyak Douqi yang megah meletus dari segala arah. Pada saat yang sama, banyak ahli di pihak pavilion bintang jatuh mulai mengedarkan Douqi mereka. Ekspresi mereka tidak ramah saat mereka menatap orang-orang dari aliansi sungai yang sangat besar. Pertarungan ini berlanjut sesaat sebelum teriakan ganas tiba-tiba terdengar. Banyak ahli dari aliansi sungai mendalam melintas dan berubah menjadi banyak sinar cahaya yang mengarah ke alun-alun dengan kecepatan seperti kilat. Para ahli dari pavilion bintang jatuh tidak mau tinggal di belakang karena mereka juga menyerang ke depan. Mereka bentrok dengan para ahli dari aliansi sungai mendalam di udara dan ledakan yang mengguncang bumi meletus di seluruh dunia bintang. Orang-orang di sekitarnya buru-buru mundur ke kejauhan saat mereka menyaksikan perang besar ini meletus dengan cepat. Mereka takut terlibat. Hehe, saudara Guyu, ayo bertindak juga untuk menghabisi si tua Yao Chen ini. Iblis tua Tianming tertawa terbahak-bahak setelah menyaksikan pertempuran besar terjadi dalam sekejap. Iya. Guyu mengangguk dengan sikap gelap setelah mendengar kata-kata Tianming. Dia telah berencana untuk meratakan pavilion bintang jatuh 2 tahun lalu, namun karena beberapa skema dalam klan, dia tidak punya pilihan selain mengesampingkan masalah tersebut.
Sekarang setelah beberapa skema tersebut berkembang, dia akhirnya dapat menemukan kesempatan untuk memberitahu klan dan memimpin Tianzun ketiga, yang baru saja menerobos, untuk menemukan iblis tua Tianming. Guyu berjanji akan membantu Tianming melenyapkan Paviliun Bintang Jatuh. Aliansi Sungai Mendalam, yang telah bertarung dengan Paviliun Bintang Jatuh selama 2 tahun, sangat senang mendengar bahwa faksi super seperti Aula Jiwa bersedia membantu mereka. Mereka segera mengumpulkan kekuatan mereka dan kemudian menyebabkan keributan hari ini. Haha, sudah bertahun-tahun aku tidak bertarung. Bahkan tulangku sedikit berkarat. Namun, bisa menggunakan Ban Sheng tingkat tinggi sebagai hadiah ucapan selamat atas keluarnya retret saya membuatnya sangat berharga. Iblis tua Tianming tertawa dengan cara yang aneh. Kakinya tiba-tiba melangkah di udara saat Douki yang mengerikan tersapu. Tubuhnya bersinar dan muncul di depan Yao Lao. Tangan putihnya bagaikan cakar elang yang menembus ruang kosong dan mencengkeram tenggorokan Yao Lao. Hah! Yao Lao mendengus dingin saat dia merasakan serangan cepat dan kejam dari iblis tua Tianming. Dia tidak menghindari serangan itu. Sebaliknya, tinjunya, yang berisi kekuatan menakutkan, tanpa ampun menyerang kepala iblis tua Tianming. Dari kelihatannya, dia berencana menukar satu nyawa dengan nyawa lainnya. Ceka-ceka, hidupku jauh lebih berharga daripada hidupmu. Ekspresi iblis tua Tianming berubah ketika dia melihat serangan ini, menyebabkan dia tertawa dingin. Mereka sepenuhnya berada di atas angin. Tentu saja mustahil baginya untuk terlibat dalam pertarungan habis-habisan dengan orang lain. Dia dengan cepat menarik cakarnya dan menariknya kembali dengan kecepatan seperti kilat, menghindari pukulan Yao Lao dalam prosesnya. Yao Lao hendak mengejar setelah pukulannya meleset ketika kabut hitam tiba-tiba menerkam. Jeritan menyedihkan terdengar dari kabut hitam. Rantai hitam menembus kabut dan memotong ruang di sekitarnya, membentuk banyak garis retakan hitam. Nyah! Ekspresi Yao Lao gelap dan dingin. Tangannya yang besar meraih ruang kosong di depannya. Ruang itu sendiri tiba-tiba berhenti, menolak rantai hitam itu. Pada saat yang sama, tubuhnya bersinar dan dia menyerbu ke dalam kabut hitam. Tinjunya dengan keras menghantam titik tertentu di kabut hitam. Boom! Suara teredam segera terdengar saat pukulannya mendarat. Segera setelah itu, tubuh Guyu tersandung dan keluar dari kabut hitam. Meskipun ketiganya adalah Ban Sheng tingkat tinggi, Yao Lao memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh Ban Sheng biasa karena kekuatan spiritualnya jauh melebihi kekuatan mereka. Manfaat kekuatan spiritual seseorang ketika bertarung melawan mereka yang memiliki level yang sama akan memungkinkan seseorang memperoleh keuntungan. Serang bersama! Kejutan melintas di mata iblis tua Tianming saat dia melihat Guyu dipaksa kembali oleh Yao Lao. Dia segera berteriak dengan suara yang dalam. Iya. Ekspresi Guyu suram saat dia mengangguk. Keduanya menembak pada saat bersamaan. Douki yang mengerikan muncul seperti naga ganas yang menyapu langit saat mereka bergegas menuju Yao Lao. Ruang besar itu runtuh selama pertukaran yang menakutkan ini. Saat Yao Lao menahan iblis tua Tianming dan Guyu, Tianzun ketiga dari Aula Jiwa telah melihat pertempuran kacau di bawah. Dia hendak turun tangan ketika petir 7 warna tiba-tiba menyambar dari langit. Hah! Serangan mendadak ini menyebabkan mata Tianzun ketiga menjadi dingin. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan paksa menghancurkan petir itu. Matanya mengikuti serangan itu kembali ke titik asalnya di mana dia melihat ular piton 7 warna sepanjang 10.000 kaki. Itu bertahan di udara saat tekanan aneh turun dengan tenang. Surga 7 warna menelan piton? Ekspresi terkejut melintas di mata Tianzun ketiga setelah dia melihat ular piton besar ini. Dia baru saja akan menyerang ketika pilar coklat keabu-abuan selebar 10 kaki meledak. Aroma racun mematikan di pilar itu menyebabkan dia mengerutkan kening. Dia mengepalkan tangannya dan ruang itu sendiri menjadi kokoh, memperkuat pilar Douki pada saat yang bersamaan. Dia segera menjentikan jarinya dan menghancurkannya. Segera setelah menghancurkan pilar Douki yang berisi racun mematikan, sebuah suara misterius tiba-tiba dikirim dari depannya. Mata Tianzun ketiga menyapu. Matanya langsung mengeras saat melihat seorang wanita berpakaian hijau melayang di udara. Sosok ilusi ular berkepala 9 setinggi 10.000 kaki terlihat samar-samar. Ular surga kuno? Melihat sosok ilusi besar berbentuk ular itu, ekspresi serius akhirnya muncul di wajah Tianzun ketiga. Meskipun ketiga wanita ini semuanya adalah Douzun puncak,
Salah satunya adalah piton penelan surga 7 warna, yang lain memiliki douki mematikan yang berisi racun yang bahkan memberinya rasa bahaya, dan yang terakhir memiliki ular langit kuno. Kombinasi ini bahkan menyebabkan dia merasakan tekanan karena dia baru saja menembus kelas Bansheng. Mata Tianzun ketiga dengan cepat berubah menjadi sedingin es saat kilatan cahaya melintas di matanya. Terlepas dari berapa lama sejak dia berhasil menembus kelas Bansheng, dia tetaplah Bansheng yang asli. Meskipun ketiga wanita ini memiliki kemampuan luar biasa, mustahil bagi mereka untuk benar-benar bertarung melawannya. Hari ini, pavilion bintang jatuh pasti akan dimusnahkan. Tianzun ketiga tertawa dingin. Tubuhnya bersinar dan dia muncul di depan King Lin dengan gaya seperti hantu. Douki yang menakutkan berkumpul menjadi lapisan kristal yang tidak biasa. Setelah itu, sebuah telapak tangan dibanting ke arah King Lin. King Lin terkejut saat dia merasakan kecepatan Tianzun ketiga yang membuatnya lengah. Cahaya berkedip di matanya saat sesosok tubuh muncul di depannya. Bang! Tangan Tianzun ketiga membanting dan menghancurkan ahli Douzun di bawah kendali King Lin menjadi tumpukan daging cincang. Dia memiliki pupil bunga ular 3 giok hijau yang legendaris. Tidak heran dia mampu mengendalikan jiwa ular surga kuno. Tianzun ketiga adalah orang dengan pengalaman luas. Dia berhasil mengidentifikasi rahasia King Lin secara sekilas. Dia akan menyerang sekali lagi ketika petir 7 warna sekali lagi menyerang, dan Xiao Yi, yang rambut hitamnya memutih, bergegas mendekat dari belakang. Serangan ganasnya menargetkan Tianzun ketiga. Tianzun ketiga tertawa dingin setelah merasakan bahwa dia telah dikepung. Douki di dalam tubuhnya meletus seperti gunung berapi dan tersapu di depan banyak mata yang terkejut. Sementara pertempuran yang sangat intens telah terjadi di alam bintang, gunung di belakang tetap sepi seperti biasanya. Pintu batu besar itu berdiri dengan tenang. Retakan! Keheningan ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum banyak garis retakan kecil mulai menyebar ke seluruh gunung di sekitar pintu batu. Retakan ini mungkin kecil, tapi sangat dalam. Seolah-olah mereka telah menyebar dari pusat gunung. Setelah munculnya garis retakan ini, sepertinya ada sesuatu yang perlahan bangkit jauh di dalam gunung. 3 sosok saling bersilangan di langit dengan kecepatan seperti kilat. Riak Douki yang menakutkan membentuk-bentuk cincin yang menyebar ke segala arah. Tidak ada ahli yang berani melangkah dalam radius 10.000 meter. Riak menakutkan ini bisa membuat Douzun elit menjadi genangan darah. Sosok manusia itu saling bersilangan dan mundur beberapa langkah. Bahkan ruang angkasa sendiri telah berguncang hingga runtuh dan membentuk wilayah gelap yang luas dimanapun kaki mereka mendarat. Ceka-ceka, Yao Chen, jadi bagaimana jika kekuatan spiritualmu kuat? Apa kamu benar-benar berpikir bisa melawan kami berdua sendirian? Iblis tua Tianming menstabilkan tubuhnya dan menekan darahnya yang agak bergejolak. Dia menatap Yao Lao yang berwajah muram di kejauhan dan tertawa dingin. Guyu di sampingnya juga tertawa dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya sambil merasa sedikit terguncang di hatinya. Dia mengerti bahwa jika dia sendirian, dia tidak akan bisa menandingi Yao Lao. Kekuatan spiritual pihak lain jauh melebihi miliknya. Dikabarkan bahwa kemampuan bertarung para alkemis pada zaman kuno sangat luar biasa. Kemungkinan besar karena kekuatan spiritual mereka yang kuat. Kemungkinan besar Yao Chen ini sudah berada di keadaan surgawi di antara 4 keadaan spiritual besar, manusia, jiwa, surgawi, dan di. Seseorang tidak akan dapat menemukan banyak orang yang telah mencapai tahap ini bahkan jika mereka mencari di dataran tengah. Mata Guyu berkedip. Niat membunuh di dalam hatinya juga menjadi lebih padat. Dia harus menghabisi lelaki tua ini hari ini, apapun yang terjadi. Jika tidak, orang tersebut kemungkinan besar akan membawa bencana di masa depan. Iblis tua Tianming, jangan beri dia waktu untuk mengatur napas. Bunuh dia. Dia tidak akan bisa bertahan lama. Mata Guyu gelap dan dingin saat dia berteriak dengan suara dingin. Iya. Iblis tua Tianming mengangguk setelah mendengar ini. Anehnya dia tertawa, ceka-ceka, hatiku terasa sangat gembira saat aku memikirkan bisa membunuh Bansheng tingkat tinggi. Segel yang dibentuk oleh tangan iblis tua Tianming berubah setelah tawanya terdengar. Douki abu-abu besar keluar dari tubuhnya ke segala arah. Akhirnya, ia diaglomerasi menjadi sosok ilusi berukuran 1000 kaki. Sosok ilusi ini tidak memiliki wajah sebenarnya, namun memancarkan aura yang sangat menakutkan.
Telapak tangan langit yang mendalam. Tangan iblis tua Tianming tiba-tiba menghantam Yao Lao. Sosok ilusi besar di belakangnya juga bergerak pada saat bersamaan. Telapak tangan yang sangat besar disertai dengan angin menakutkan yang mendinginkan jiwa seseorang dan membawa gelombang dentuman sonik yang tanpa ampun melesat ke arah Yao Lao. Yao Lao tidak berani meremehkan tangan ilusi itu setelah merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalamnya. Douki dengan cepat keluar dari tubuhnya. Douki miliknya akhirnya berubah menjadi telapak api setinggi 1000 kaki yang bertabrakan dengan telapak tangan ilusi. Bang! Kedua telapak tangan bertabrakan dan ledakan seperti guntur segera bergema di langit. Badai Douki yang mengerikan menyapu titik kontaknya. Itu menghancurkan gunung di sampingnya menjadi debu yang berserakan. Badai Douki ini meletus dan menyebar. Iblis tua Tianming di langit juga terkena dampaknya. Dia dengan cepat terhuyung mundur dan auranya menjadi sedikit lamban. Wajah aslinya yang pucat menjadi semakin pucat. Meskipun iblis tua Tianming sedikit menderita, Yao Lao tidak mengalami masa-masa yang mudah. Darah dan ki di dalam tubuhnya bergejolak karena dampaknya, tapi dia baru saja menekannya dengan susah payah ketika sosok hitam tiba-tiba membesar di matanya. Angin palem yang tajam, gelap, dan dingin sekali lagi melonjak, memaksanya tidak punya pilihan selain menerimanya lagi. Bang! Bahkan dengan kekuatan besar Yao Lao, mengalami bentrokan langsung dengan Guyu menyebabkan dia merasakan rasa manis di tenggorokannya, tapi dia dengan paksa berhasil menelan darahnya. Ketiganya berada pada level yang sama, dan jelas sekali bahwa Yao Lao bukanlah tandingan mereka berdua. Sementara Yao Lao menekan beberapa luka yang muncul di dalam tubuhnya, tangisan ular yang berisi rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba muncul dari langit yang jauh. Dia buru-buru menoleh, hanya untuk melihat tubuh piton menelan surga 7 warna Cailin dikirim terbang dengan telapak tangan dari Tianzun ketiga. Kekuatan menakutkan dari elit Ban Sheng telah menghancurkan sisik keras di tubuh piton penelan surga 7 warna. Darah berhamburan dari langit seperti badai. Cailin. Ekspresi Xiao Yi sedikit berubah setelah melihat Cailin dilukai oleh Tianzun ketiga. Matanya yang cerah menatap tajam ke wajah Tianzun ketiga yang gelap dan pekat. Tubuh halusnya bergerak dan bergegas ke belakangnya. Dia menggerakkan telapak tangannya dan manik berwarna coklat keabu-abuan seukuran kepalan tangan muncul di tangannya. Bencana racun yang menyedihkan. Kilatan dingin melintas di mata cerah Xiao Yi. Cairan coklat keabu-abuan seukuran ibu jari tiba-tiba merembes keluar dari pil racun di tangannya. Gelombang kabut putih meletus dari ruang itu saat cairan itu muncul, dan melesat menuju Tianzun ketiga. Bang! Dengan kecepatan Xiao Yi, dia tidak bisa lepas dari deteksi Tianzun ketiga. Sosok hitam melintas di depannya ketika cairan berwarna coklat keabu-abuan keluar. Dia berbalik dan melambaikan lengan bajunya. Itu berayun ke tubuh halus Xiao Yi selongsong lemah ini tampak sekeras logam. Hal itu menyebabkan Xiao Yi mengeluarkan seteguk darah saat tubuh halusnya terbang mundur. Meskipun dia terlempar ke belakang, cairan coklat keabu-abuan masih menempel di jubah Tianzun ketiga. Jubahnya segera berubah menjadi abu, dan cairan beracun hinggap di lengannya seperti belatung di tulang seseorang. Bagian dagingnya dengan cepat terkorosi. Ekspresi Tianzun ketiga berubah ketika dia melihat cairan beracun itu sangat mematikan sehingga bahkan doukinya tidak dapat memblokirnya, tetapi dia adalah individu yang kejam. Tangannya seperti pisau yang dengan cepat memotong lengannya. Sebagian besar dagingnya yang mengandung racun telah terpotong, memperlihatkan beberapa tulang putih pekat. Kamu bisa dianggap memiliki kemampuan yang bisa membuatku memotong dagingku sendiri. Namun, kamu harus memberi kompensasi kepadaku dengan nyawamu. Tianzun ketiga menahan rasa sakit yang luar biasa di lengannya. Dia melirik Xiao Yi, yang terbang mundur, dengan ekspresi kejam. Tubuhnya bergerak, dan dia baru saja hendak mengejar ketika sosok hijau dengan cepat bergegas mendekat. Douki yang kuat melonjak dan memblokirnya. Upaya yang tidak berarti dan sia-sia. Tianzun ketiga tertawa dingin setelah melihat King Lin menghalanginya. Dia tidak takut bahkan ketika mereka bertiga menyerang bersama-sama. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan hanya dengan King Lin saja. Meskipun pupil bunga ular 3 giok hijau sangat kuat, hal-hal ini hanyalah metode yang tidak lazim dalam menghadapi kekuatan absolut. King Lin hanya bisa menahan serangan Tianzun ketiga yang sangat ganas, tetapi jelas bahwa dia berada dalam posisi yang tidak diuntungkan.
Jika bukan karena bantuan dari pupil bunga ular 3 giok hijau, dia pasti sudah terluka parah oleh Tianzun ketiga. Meskipun dia belum terluka parah, dia kemungkinan besar akan segera dikalahkan. Seluruh alam bintang telah jatuh ke dalam pertempuran yang kacau dan intens. Namun, tahapan utamanya masih pertarungan Yao Lao dan pertarungan Tianzun ketiga. Semua orang mengerti bahwa jika Ban Sheng Elite ini dibebaskan dari pertempuran mereka, itu akan menjadi pukulan fatal bagi ahli pihak lain. Terlebih lagi, dari situasi saat ini, Yao Lao, Cai Lin, dan yang lainnya jelas-jelas berada dalam posisi yang dirugikan. Haha, Yao Chen, apakah kamu masih akan terus berjuang keras? Guyu dan iblis tua Tianming terus menekan Yao Lao di langit. Setelah terjerat dalam pertarungan dengan keduanya, Yao Lao perlahan-lahan memasuki kondisi lelah. Serangan dan pertahanannya lebih rendah dari sebelumnya. Yao Lao berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertarungan berkepanjangan dengan keduanya. Dihadapkan pada tawa aneh iblis tua Tianming, ekspresi Yao Lao menjadi gelap dan serius. Namun, dia tidak berani mengalihkan perhatiannya untuk membalas. Bang! Tepat ketika Yao Lao memusatkan perhatiannya untuk menghadapi pertempuran, suara teredam tiba-tiba meledak di langit yang jauh. Dari sudut matanya, Yao Lao melihat bahwa King Lin akhirnya bukan tandingan Tianzun ketiga. Musuhnya telah mengincar pembukaannya. Sebuah tinju melayang dan bahkan sosok ilusi ular surga di belakangnya pun tersebar dengan paksa. Ceka-ceka, terganggu dalam pertempuran itu tidak baik. Adegan ini membuat hati Yao Lao terasa dingin. Tindakannya melambat sesaat. Segera, sosok seperti hantu muncul di belakangnya dan sebuah telapak tangan terlempar dengan keras. Benda itu mendarat dengan kuat di punggung Yao Lao. Gu! Serangan diam-diam yang tiba-tiba ini menyebabkan separuh tubuh Yao Lao menjadi mati rasa. Seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya turun dan akhirnya menabrak alun-alun. Banyak garis retakan besar menyebar dan akhirnya menutupi separuh gunung. Hati banyak ahli pavilion bintang jatuh tenggelam saat melihat Yao Lao terjatuh. Yao Lao adalah orang terkuat di pavilion bintang jatuh. Jika dia dikalahkan, moral pavilion bintang jatuh pasti akan terpukul. Anggota pavilion bintang jatuh, Yao Chen telah dikalahkan. Jika kalian masih bersikeras melakukan perlawanan keras kepala ini, orang tua ini tidak keberatan membunuh kalian semua. Setelah mengalahkan Yao Lao, iblis tua Tianming melangkah di udara kosong dan mengalihkan pandangan jahatnya ke alam bintang. Teriakan dingin yang dipenuhi aura pembunuh bergema di samping telinga semua orang. Semua orang di pavilion bintang jatuh tercengang setelah mendengar seruan dingin dari iblis tua Tianming. Sebagian besar ahli di pavilion bintang jatuh mengungkapkan wajah suram dan putus asa. Para ahli itu, yang datang untuk menyaksikan pertempuran itu, merasakan kesedihan di hati mereka. Tampaknya pavilion bintang jatuh ini, yang sempat megah untuk sementara waktu, akan dihancurkan oleh tangan aliansi sungai mendalam dan aula jiwa. Iblis tua Tianming tersenyum senang setelah merasakan bahwa alam bintang menjadi lebih tenang. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. Dia melihat ke arah Yao Lao yang berwajah pucat dan berjuang untuk berdiri dan dengan dingin berkata, Yao Chen, ingat, nasibmu hari ini sepenuhnya salahmu sendiri. Kamu memilih menelan pil pahit daripada mengambil jalan mudah. Yao Lao menyeka bekas darah dari sudut mulutnya. Matanya galak saat menatap iblis tua Tianming. Kegilaan perlahan muncul di matanya. Bunuh dia. Kalau tidak, situasinya mungkin berubah jika kita berlama-lama. Iblis tua Tianming mengerutkan alisnya saat dia mengamati ekspresi di mata Yao Lao. Dia memandang Guyu sebelum menyarankan dengan suara yang dalam. Baiklah. Guyu juga mengangguk. Bang! Saat iblis tua Tianming dan Guyu bersiap melancarkan serangan pembunuhan untuk menghabisi Yao Lao sepenuhnya, seluruh alam bintang tiba-tiba mulai bergetar. Kemudian, semua gunung mulai berguncang dengan hebat, tampak seolah-olah baru saja terjadi gempa bumi. Apa yang terjadi? Perubahan tiba-tiba yang tak terduga ini menyebabkan ekspresi iblis tua Tianming dan Guyu berubah saat mereka mengajukan pertanyaan. Bang! Sebuah gunung hijau jauh di dalam alam bintang tiba-tiba meledak setelah pertanyaan mereka katakan. Gunung besar itu berubah menjadi pecahan batu di depan banyak mata yang terpana. Pada saat yang sama, nyala api yang mengerikan, yang tampak seperti nyala api yang dapat menghancurkan dunia, menyapu pegunungan yang dalam. Akhirnya, itu berubah menjadi gelombang api yang menggelinding dan dengan cepat melonjak menuju bagian langit ini.
Lautan api melonjak dan seruan dingin yang familiar tiba-tiba bergema di alam bintang. Hari ini, siapapun di alam bintang yang bukan anggota pavilion saya, akan mati. Aura bertekanan yang kuat menyebar dengan kecepatan seperti kilat saat seruan berbahaya ini meraung ke seluruh negeri. Setelah merasakan aura mengerikan yang mengandung tekanan besar, iblis tua Tianming dan Guyu, yang melayang di langit, langsung terdiam. Kejutan besar muncul di wajah mereka. Teriakan tajam ketidakpercayaan mereka muncul di langit. Dou Sheng. Bagaimana mungkin? Lautan api melonjak di atas alam bintang ke segala arah di depan banyak mata terkejut. Akhirnya, api berkumpul di langit di atas medan pertempuran. Api berkobar dan perlahan-lahan terpisah menjadi jalur api. Sosok berjubah hitam melangkah melewati gelombang api menggunakan jalur api. Sosok itu perlahan muncul di depan mata semua orang. Xiao Yan, Kepala Pavilion Junior. Kepala Pavilion Junior telah keluar dari retretnya. Banyak seruan yang mengandung berbagai emosi terdengar di alam bintang saat semua orang melihat sosok yang familiar ini. Orang-orang dari Pavilion Bintang Jatuh dipenuhi dengan kegembiraan yang liar sementara orang-orang dari aliansi Sungai Mendalam terkejut. Bagaimana ini mungkin? Bocah ini baru berada di puncak kelas Dou Zun 2 tahun lalu. Bagaimana mungkin dia bisa melakukan terobosan ke Dou Sheng? Terlebih lagi, dia adalah Dou Sheng asli. Guyu memandang sosok muda yang berjalan melewati gelombang api dengan tidak percaya. Dia meraung melintasi langit dengan suara yang agak gila. Adegan ini memiliki dampak yang sangat mengerikan pada dirinya. Dia itu Xiao Yan. Bukankah bajingan sialan itu mengatakan bahwa dia bukanlah ancaman? Apa yang telah terjadi? Wajah iblis tua Tianming di sampingnya tanpa sadar bergerak-gerak saat dia berteriak. Itu adalah hati bodhisattva. Bocah ini memperoleh hati bodhisattva. Mata Guyu berkedip-kedip. Dia sepertinya teringat sesuatu beberapa saat kemudian. Giginya terkatup ketika dia berkata, tidak heran bocah ini sepertinya telah menghilang sepenuhnya selama 2 tahun ini. Dia sedang mundur untuk melakukan terobosan ke kelas Dou Sheng. Semua pertarungan di dunia bintang terhenti saat ini. Banyak mata yang bersemangat dan ketakutan tertuju pada sosok manusia yang berjalan keluar dari lautan api. Tekanan mengerikan yang dipancarkan bahkan menyebabkan jiwa elit Dou Zun bergetar. Tekanan ini jauh lebih kuat daripada tekanan yang dihasilkan oleh Ban Sheng tingkat tinggi seperti Guyu. Lautan api menyebar. Tubuh Xiao Yan berdiri di udara di depan sepasang mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya. Dia mempelajari alam bintang yang dipenuhi dengan tanda-tanda pertempuran. Niat membunuh melonjak dalam mata hitamnya. Ci! Tubuh Xiao Yan berkelebat. Kali berikutnya dia muncul, dia berada tepat di atas alun-alun besar. Dia mendarat di lubang yang dalam dan muncul di samping Yao Lao, yang berlumuran darah. Anehnya, kedua matanya menjadi sangat tenang saat dia melihat penampilan Yao Lao yang menyedihkan. Hanya mereka yang akrab dengan Xiao Yan yang menyadari bahwa ini adalah kondisi pikirannya yang paling menakutkan. Haha, anak kecil, kamu akhirnya meninggalkan retretmu. Jika kamu terlambat, kamu harus mengubur tulang-tulang tuaku ini. Mata Yao Lao berbinar gembira setelah melihat Xiao Yan muncul di sampingnya. Dia memuntahkan seteguk darah segar dan tertawa keras. Guru, maaf, serahkan semuanya padaku. Xiao Yan diam. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata ini sebelum mengangkat Yao Lao yang terluka parah. Setelah itu, Xiao Yan bergegas keluar dari lubang besar dan menempatkannya di atas platform batu. Dia menyapu matanya dan beberapa tetua pavilion bintang jatuh bergegas untuk merawat Yao Lao. Cailin dan yang lainnya juga terluka. Yao Lao mengusap bekas darah dari sudut mulutnya saat dia memberitahu Xiao Yan. Xiao Yan mengangguk. Tangannya meraih ruang kosong dan 3 sosok terbang di bawah kendalinya. Mereka mendarat di platform batu di samping Xiao Yan. Xiao Yan melihat darah yang tergantung di sudut mulut Cailin, Xiao Yi, dan King Lin. Setelah itu dia fokus pada Cailin. Wajahnya yang dingin menyihir pucat. Darah kental mewarnai pakaiannya hingga lengket. Xiao Yan mengeluarkan jubah hitam besar dari cincin penyimpanannya dan menggunakannya untuk menutupi tubuh Cailin. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun saat mengeluarkan sebotol pil obat dan menyerahkannya kepada Xiao Yi, yang masih sadar. Dia menerima botol itu dan dengan lembut berkata, ini dilakukan oleh Tianzun ketiga.
Orang itu adalah Ban Sheng tingkat awal. Iya. Xiao Yan melirik Xiao Yi dan tersenyum. Namun, senyuman ini ganas dan menyeramkan. Hati-hati. Cailin berbicara dengan suara yang sangat lemah saat Xiao Yan berbalik. Dia tidak dapat melihat kekuatan Xiao Yan, tapi dia tahu pihak lain memiliki 3 Ban Sheng. Pada saat ini, Yao Lao terluka parah dan tidak dapat ikut berperang. Kekuatan Xiao Yan mungkin melonjak, tetapi akan cukup sulit baginya untuk keluar sebagai pemenang. Istirahatlah dengan baik. Tidak perlu khawatir tentang hal lain. Xiao Yan tersenyum dan menghiburnya. Setelah itu, matanya beralih ke tetua pavilion bintang jatuh di sekitarnya. Ada cukup banyak wajah asing di antara mereka. Orang-orang ini kemungkinan besar bergabung dengan pavilion bintang jatuh saat dia masih dalam retret. Dihadapkan pada tatapan Xiao Yan, para tetua yang sangat arogan ini buru-buru menundukkan pandangan mereka untuk menghormati. Aura menakutkan yang samar-samar merembes keluar dari tubuh Xiao Yan bahkan menyebabkan kaki mereka menjadi lemah. Jaga mereka. Kalian semua tidak perlu bertarung. Dimengerti, Kepala Pavilion Junior. Banyak ahli Pavilion Bintang jatuh dengan hormat menjawab setelah mendengar perintah ini. Setelah mengeluarkan beberapa instruksi, Xiao Yan akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya memandang ke langit. Guyu, iblis tua Tianming, dan Tianzun ketiga dari Aula Jiwa berkumpul di tempat itu. Mata mereka mengamatinya dengan cermat. Wajah mereka bertiga sedikit kaku saat mereka melihat Xiao Yan menoleh dengan ekspresi tenang di matanya. Mereka tidak menyangka situasi akan berubah seperti ini. Dengan akal sehat mereka secara alami dapat merasakan kekuatan Xiao Yan saat ini. Dou Sheng bintang 1. Dia bukan seorang Ban Sheng. Dia adalah Dou Sheng yang asli. Hanya ada satu perbedaan kata antara Ban Sheng dan Dou Sheng, tapi ada kesenjangan yang relatif menakutkan di antara keduanya. Meskipun seorang elit Ban Sheng juga bisa disebut Dou Sheng karena mereka memiliki kekuatan yang jauh melampaui puncak elit Dou Zun, mereka hanya bisa digambarkan sebagai Dou Sheng palsu. Hanya ketika seseorang benar-benar mencapai tingkat 1 bintang barulah ia bisa disebut Dou Sheng asli. Kelas Ban Sheng dipisahkan menjadi tingkat awal, menengah, dan tinggi. Level ini kelihatannya kecil, tapi sulit jika seseorang ingin melompatinya. Misalnya, sudah puluhan tahun sejak Guyu naik ke kelas Ban Sheng, namun ia baru menjadi Ban Sheng tingkat tinggi. Iblis tua Tianming tetap berada di level tinggi Ban Sheng untuk jangka waktu yang lebih lama, namun dia masih gagal mencapai Dou Sheng bintang 1. Dengan demikian, bisa diketahui seberapa besar kesenjangan yang ada antara Dou Sheng bintang 1 dan Ban Sheng tingkat tinggi. Meskipun mereka bertiga terlihat tenang, mereka tanpa sadar merasakan badai besar muncul di dalam hati mereka setelah memproses bahwa Xiao Yan telah meninggalkan kelas Dou Zun, melompati level Ban Sheng, dan mencapai Dou Sheng bintang 1 dalam waktu 2 tahun. Pemandangan alam bintang bagus. Ini bukan tempat yang buruk untuk dikuburkan. Xiao Yan melihat ketiganya. Tubuhnya bergerak ketika dia muncul tidak jauh dari mereka saat dia berbicara dengan suara yang lemah. Xiao Yan, kamu tidak boleh bertindak sombong. Jadi bagaimana jika Anda adalah Dou Sheng bintang 1? Apakah kamu tidak percaya bahwa aku akan memanggil orang-orang dari dalam klan untuk keluar dan menghabisimu? Ekspresi Guyu gelap dan dingin saat dia berteriak. Meskipun wajahnya kuat, hati Guyu juga mulai bergetar. Seorang elit Dou Sheng dianggap sebagai yang teratas dalam klan Hun. Seseorang biasanya tidak dapat melihat orang-orang tua itu. Selain panggilan pribadi kepala klan, mereka akan mengabaikan orang lain. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dipanggil Guyu sesuka hatinya. Xiao Yan memikirkan kata-katanya sebelum mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya dan riak menakutkan menyebar. Dalam sekejap mata, ruang di dalam alam bintang menjadi terdistorsi dan sepertinya tidak ada riak spasial yang bisa dipancarkan. Orang-orang ini akan gagal melarikan diri meskipun mereka menggunakan gulungan spasial. Ekspresi Guyu menjadi lebih gelap setelah melihat kata-katanya akhirnya menyebabkan Xiao Yan mengunci ruangnya sendiri. Dia tanpa sadar merasakan dorongan untuk menampar dirinya sendiri. Apa yang kamu lihat? Apa menurutmu dia akan dengan mudah melepaskan kita hari ini? Meskipun dia adalah Dou Sheng bintang 1, yayasannya belum stabil. Dia tidak akan bisa melakukan apapun pada kita jika kita bekerja sama. Guyu dengan paksa menekan dorongan di dalam hatinya.
Dia melihat mata marah iblis tua Tianming di sampingnya dan tanpa sadar mengutuk. Iblis tua Tianming dipenuhi amarah setelah dimarahi oleh Guyu. Jika Guyu tidak meyakinkannya bahwa tidak akan terjadi apa-apa, dia tidak akan memutuskan untuk menyerang pavilion bintang jatuh. Pada akhirnya, tidak ada yang salah, telah berkembang menjadi situasi ini. Jika dia bukan orang yang muram, tanpa sadar dia akan mulai mengumpat dengan marah. Meskipun iblis tua Tianming dipenuhi amarah, dia juga memahami situasinya saat ini. Ketiganya mungkin masih memiliki peluang untuk bertahan hidup jika bekerja sama. Mereka benar-benar akan mati jika berpisah. Ayo kita lawan dia bersama-sama. Iblis tua Tianming berbicara dengan nada muram. Dia tidak berkata apa-apa lagi saat kakinya melangkah di udara kosong dan douki yang mengerikan melonjak. Sosok ilusi setinggi 10.000 kaki terbentuk di belakangnya. Pada saat yang sama, Guyu dan Tianzun ketiga mulai mengedarkan douki mereka. Dalam sekejap, angin kencang bertiup di langit saat awan gelap bergolak. Tampaknya badai besar akan segera terjadi. Xiao Yan menyaksikan ketiga orang ini bergandengan tangan. Mata hitamnya tampak sangat tenang, tidak ada riak di dalamnya, tapi ada rasa dingin yang bisa membekukan jiwa seseorang yang perlahan melonjak jauh di dalam matanya. Telapak tangan darah langit yang mendalam. Kunci surga 10.000 jiwa. Aura Guyu melonjak liar bersama dua orang lainnya. Pada akhirnya, mereka mengaum dengan wajah merah padam. Tiga angin yang mengandung energi tajam yang sangat menakutkan langsung menghancurkan ruang kosong ini. Mereka mulai seperti tiga naga marah yang mengaum liar ke arah Xiao Yan. Mata hitam Xiao Yan menyaksikan serangan menakutkan yang ketiga orang itu gunakan seluruh kekuatan mereka untuk dilancarkan. Dia perlahan mengangkat tangannya. Ada ekspresi aneh di matanya. Ini adalah sesuatu yang saya pahami saat menerobos ke kelas Dou Sheng. Hari ini, aku akan mempersembahkan kalian bertiga sebagai korbannya. 4 jenis api tiba-tiba meletus dari tangan Xiao Yan setelah suaranya yang acuh tak acuh terdengar. Mereka mulai berputar dengan cara yang gila. Dalam sekejap mata, mereka telah berubah menjadi cincin aneh berukuran 4.000 kaki berwarna. Cincin itu terus berputar. Bagian dalam cincin itu berwarna hitam. Jenis hitam ini bahkan lebih murni daripada lubang hitam spasial. Itu semacam perasaan reinkarnasi. Cincin itu terbentuk di telapak tangan Xiao Yan. Selanjutnya, ia didorong ke bawah dan dengan lembut bertabrakan dengan serangan kekuatan penuh oleh kelompok Guyu. Serangan ini disebut reinkarnasi Buddha marah.